warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Biologi C Angkatan 2024, yang beranggotakan saya Putri Nuraini dan rekan saya Fairuz Safa, Hasnah Hilyatul Aulia, Syifa Aulia. Kami akan membawakan materi landasan yuridis pendidikan. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan sendiri merupakan fondasi utama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan tentu saja saat pelaksanaannya harus berlandaskan aturan yang kuat dan jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian landasan yuridis pendidikan. Di sini ada yang tahu nggak nih pengertian dari landasan yuridis pendidikan? Oke, langsung aja kita masuk ke landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat aturan hukum resmi yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan aturan sistem pendidikan nasional. Nah, ini tuh bersifat mengikat dan menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan juga berkeadilan. Jadi, inti dari pengertian landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat aturan hukum untuk pendidikan. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian landasan yuridis pendidikan, kemudian kita juga harus tahu sumber landasannya, itu apa. Nah, sumber utamanya itu berlandaskan dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara dan hukum tertinggi. Nah, selain itu ada juga Undang-Undang Sistem Pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, sumber, kita juga harus tahu apa pentingnya kita tahu landasan yuridis pendidikan itu apa. Mengapa penting memahami landasannya? Urgensi landasan yuridis pendidikan. Mengapa penting sih untuk memahami landasan yuridis? Nah, karena kita sebagai warga Indonesia harus memberi pegangan yang kuat bagi para pendidik dan juga tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas mereka dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan bukan hanya hak, tapi kewajiban yang dijamin negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 dan 32. Pasal 31 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan kewajiban pemerintah menjamin pembiayaannya minimal sampai tingkat pendidikan dasar. Pemerintah juga wajib mengalokasikan sebesar 20% anggaran untuk pendidikan. Pasal 32 menegaskan pentingnya melestarikan kebudayaan sebagai bagian dari pendidikan. Jadi, kita tidak hanya berpendidikan, tapi kita juga harus tetap melestarikan budaya kita sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional sebagai usaha sadar mengembangkan potensi peserta didik secara spiritual dan intelektual. Pengembangan spiritual, apa tuh? Nah, berarti membentuk karakter beriman, berakhlak mulia, peka sosial, dan kesadaran moral. Sedangkan pengembangan intelektual berfokus pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk bersaing di dunia modern. Hak warga negara mencakup mendapat pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi dan wajib belajar dasar yang dijamin dengan negara. Nah, pendidik berhak atas penghasilan layak dan perlindungan hukum, serta berkewajiban menciptakan suasana belajar yang kreatif dan juga menjadi teladan. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dasar hukumnya adalah untuk mengetahui Standar Nasional Pendidikan atau SMP sebagai kriteria minima pendidikan di Indonesia. Awalnya PP nomor 19 pada tahun 2005 mengalami beberapa kali revisi, diantaranya yaitu PP 32 pada tahun 2013, PP 13 pada tahun 2015, PP 57 pada tahun 2021, dan yang terbaru adalah PP nomor 4 pada tahun 2022. Tujuan perubahannya adalah untuk menyesuaikan perkembangan lokal, nasional, dan juga global, mendukung pencerdasan kehidupan bangsa dan juga kualitas pendidikan. Fungsi SNP sendiri adalah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan pendidikan yang tertera pada pasal 3. Lalu untuk menjamin pendidikan bermutu, mencerdaskan bangsa, dan juga membentuk watak dan juga peradaban yang tertera pada pasal 4. Semua ini berlaku di jalur pendidikan formal, non-formal, dan juga informal. Adapun komponen standar nasional pendidikan diantaranya adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pendanaan. Standar kompetensi lulusan menurut Permendikbudristek nomor 5 pada tahun 2022 yaitu berisi mengenai kriteria minimal sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan peserta didik. Acuan untuk standar isi, proses, penilaian, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan juga pembiayaan. Untuk PAUD sendiri, standar kompetensi lulusan berupa capaian perkembangan anak sesuai dengan tingkat usianya. Fokusnya adalah pada agama, moral, Pancasila,
motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan juga emosional. Capaiannya berupa beriman dan sayang lingkungan, mengenai identitas diri dan juga bangsa, mengendalikan emosi, patuh aturan, kreatif, motorik halus dan juga kasar, bisa berkomunikasi, serta mengenal angka, pola, ruang, dan juga waktu. Standar kompetisi lulusan pada pendidikan dasar, fokusnya adalah untuk membentuk peserta didik, beriman, bertakwa, berkarakter, mulia, dan juga berkarakter sesuai dengan Pancasila. Fokusnya sendiri ada pada literasi, numerasi, karakter, dan juga identitas kebangsaan. Di antaranya yaitu beriman dan juga taat aturan, mengenal identitas diri dan juga budaya, menjaga NKRI, peduli, bertanggung jawab, dan juga kolaboratif. Selain itu kreatif, mampu mengelola emosi, menyampaikan gagasan, literasi yaitu membaca, menulis, dan juga memahami bacaan, numerasi yaitu menggunakan matematika untuk masalah keseharian. Lalu untuk sekolah menengah pertama atau MTS, fokusnya adalah untuk penguatan karakter, kesadaran kewarganegaraan, literasi, dan juga numerasi lanjutan. Contohnya sendiri ada beriman, beribadah rutin, menjaga kesehatan jasmani dan juga mental, sadar hak dan juga kewajiban warga negara, dan juga bangga identitas diri dan juga budaya, menghargai keberagaman, dan juga menolak diskriminasi. Selanjutnya untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMK atau MA, fokusnya adalah untuk persiapan hidup mandiri, melanjutkan pendidikan, atau memasuki dunia kerja. Capaian utamanya yaitu beriman, bertakwa, religius, jujur, konsisten beribadah, menjaga kesehatan jasmani dan juga mental, serta melestarikan alam, menunjukkan integritas, keseimbangan spiritual, sosial, dan juga akademik. Melaksanakan kewajiban warga negara dengan bertanggung jawab, mengekspresikan dan juga bangga pada identitas diri dan juga budaya, menghargai keragaman nasional dan juga global secara adil, serta aktif berinteraksi terhadap lingkungan sosial budaya. Lalu selanjutnya ada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, Pancasila, serta bermanfaat bagi kemanusiaan. Kompetisi tujuannya adalah untuk berpengetahuan, terampil, mandiri, dan juga berkarakter, mampu menemukan, mengembangkan, dan juga menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga keagamaan. Standar isi pada pasal 5 berisi mengenai kriteria ruang lingkup materi dan juga tingkat kompetisi untuk mencapai SKL pada setiap satuan pendidikan. Ruang lingkupnya ada 3, yang pertama yaitu muatan wajib ditetapkan dalam peraturan pendidikan, lalu ada juga konsep keilmuan, dan yang ketiga adalah karakteristik satuan pendidikan dan juga program. Muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan juga menengah diantaranya yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematik, ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan sosial. Lalu ada juga materi sesuai dengan perkembangan iptek, seni budaya, dan juga jenjang pendidikan. Kompetensi diantaranya itu perkembangan peserta didik, kualifikasi nasional, dan juga penguasaan di tiap jenjang. Selain itu ada juga standar proses, di antaranya pembelajaran itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, partisipasi, kreativitas, dan juga prakarsa. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan juga pengawasan proses pembelajaran secara sistematis, autentik, efektif, dan juga berkesinambungan. Standar penilaian pendidikan, diantaranya yaitu ada prosedur, diantaranya lagi ada merumuskan tujuan penilaian, menyusun instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah hasil, dan juga melaporkan hasil. Prinsipnya yaitu berkeadilan, objektif, edukatif, dan juga holistik. Bentuk asesmen itu berupa formatif atau awal dan juga proses pembelajaran, dan juga sumatif hasil akhir. Penilaian akhir digunakan untuk refleksi, perbaikan, pembelajaran, dan juga tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada prinsip dan contoh pelaksanaan. Yang pertama, ada pembelajaran sesuai tahap perkembangan dan juga kebutuhan siswa. Di antaranya yaitu guru mencari tahu kesiapan belajar siswa dengan melakukan survei, dialog, atau diskusi. Lalu merancang tujuan sesuai dengan perkembangan, menggunakan modul atau alat ajar dari Kemendikbud, dan juga membuat pembelajaran menyenangkan hingga mendapatkan pengalaman yang positif. Yang kedua, ada pembelajaran membangun kapasitas belajar sepanjang hayat. Di antaranya yaitu mendorong refleksi untuk memahami kekuatan dan juga area pengembangan diri, memberikan umpan balik langsung, mengajak siswa mengeksplorasi pengetahuan, dan juga menggunakan pertanyaan terbuka. Lalu selanjutnya ada mendukung perkembangan kompetensi dan juga karakter secara holistik. Guru memakai metode variatif, inquiry, proyek, berbasis masalah, dan juga diferensiasi, merefleksikan sikap sebagai teladan, dan juga mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran relevan dengan konteks nyata disesuaikan dengan kebutuhan, lingkungan, budaya, dan juga minat siswa. Dirancang secara interaktif antar siswa, guru, dan juga materi. Libatkan masyarakat, ahli, atau profesi sebagai narasumber. Orang tua diajak berkomunikasi dan juga memberikan umpan balik. Pembelajaran berorientasi pada masa depan, kehidupan berkelanjutan, serta mengintegrasikan nilai kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan.
Selanjutnya, yang pertama ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen adalah bagian terpadu dari pembelajaran untuk memberikan umpan balik bagi guru, peserta didik, dan juga orang tua. Prinsip utama dari asesmen yaitu adil, proporsional, valid, reliable, serta mendukung pengembangan peserta didik. Terus, pendidik harus memberikan umpan balik konstruktif, melibatkan peserta didik dalam refleksi dan penilaian diri, menentukan strategi tindak lanjut pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan belajar yang sederhana, informatif, dan bermanfaat. Yang kedua ada standar tenaga pendidik. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kompetensi guru meliputi yang pertama ada pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, mengelola kelas, dan menilai hasil belajar. Yang kedua ada kepribadian, yaitu dewasa, arif, berwibawa, teladan, dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada profesional, yaitu menguasai materi pembelajaran secara mendalam. Yang terakhir ada sosial, yaitu mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, dan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga itu standar tenaga pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional untuk menunjang layanan pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana yaitu alat atau perlengkapan untuk menunjang pembelajaran. Prasarana yaitu fasilitas dasar untuk penyelenggaraan pendidikan. Prinsipnya yaitu aktif, kreatif, kolaboratif, aman, ramah disabilitas, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya yang kelima yaitu standar pengelolaan pendidikan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Selanjutnya ada menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya yang keenam ada standar pembiayaan, terdiri dari biaya investasi, yaitu tanah, sarana prasarana, dan juga SDM. Yang kedua ada biaya operasional, yaitu personalia dan non-personalia. Dan yang terakhir ada modal kerja tetap. Selanjutnya ada landasan yuridis pendidikan. Sumber utama Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan revisi 2013, 2015, 2021, dan juga 2022. Selanjutnya ada menjadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedelapan yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Fokus pada pencapaian profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi utama, yaitu yang pertama ada beriman dan berakhlak mulia, yang kedua ada berkebinekaan global, yang ketiga ada gotong royong, yang keempat ada mandiri, yang kelima ada bernalar kritis, dan juga yang keenam ada kreatif. Nah, selanjutnya ada episode kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu pokok kebijakan, asesmen nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, ujian sekolah diganti asesmen. Nah, yang kedua ada kampus merdeka, otonomi kampus, SKS fleksibel, serta ada reakreditasi otomatis. Nah, yang ketiga ada mekanisme BOS atau BOS, yaitu lebih fleksibel, transparan, akuntabel. Yang keempat ada program organisasi penggerak atau POP, yaitu peran ormas dalam pendidikan. Nah, yang kelima ada program guru penggerak, guru pemimpin pembelajaran. Yang keenam ada transformasi dana PTN berbasis pencapaian IKU. Yang ketujuh ada SMK Pusat Keunggulan, yaitu link and match dengan industri. Yang kedelapan ada KIP Kuliah Merdeka, akses pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya ada indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus seperti magang, proyek desa, riset, wirausaha, dan juga pertukaran pelajar. Nah, yang kedua, hasil riset dan pengabdian masyarakat dapat digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional. Terus selanjutnya ada program studi bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk kurikulum, magang, hingga penyerapan lulusan. Nah, selanjutnya ada kelas berbasis kolaboratif, partisipatif, dan studi kasus. Program studi bertaraf internasional dengan akreditasi atau sertifikasi global. Nah, yang terakhir ada IKU, mendorong peningkatan kualitas PTN atau PTS lewat pendanaan, kompetisi, dan pemantauan kualitas oleh LL Dikti. Nah, selanjutnya yang kedua ada program sekolah penggerak. Program ini bertujuan untuk mewujudkan reformasi pendidikan untuk mencetak profil pelajar Pancasila yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, gotong royong, dan global. Fokus pada pengembangan SDM sekolah, yaitu siswa, guru, dan juga kepala sekolah. Selanjutnya ada pembelajaran harus nyaman, inklusif, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Yaitu selanjutnya yang terakhir ada perencanaan dan anggaran berbasis refleksi diri agar ada perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada SMK Pusat Keunggulan, terobosan untuk menjawab tantangan dunia kerja, menghubungkan pembelajaran SMK dengan kebutuhan industri, dan yang terakhir bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap terserap di dunia kerja.
Selanjutnya di sini ada program-program pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan beberapa program utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah KIPK Merdeka. KIPK ini adalah sebuah beasiswa bagi mahasiswa baru di perguruan negeri tinggi (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Program lainnya adalah perluasan program beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa ini untuk menyediakan mahasiswa dari S1, S2, dan S3. Beasiswa ini mencakup beberapa kategori seperti beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa umum yang bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi global. Selain beasiswa, ada juga program Kampus Merdeka Vokasi yang berfokus pada lulusan yang memiliki kompetensi produktif dan kompetitif melalui kerjasama industri, serta program Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah yang merupakan sistem elektronik untuk proses pengadaan barang dan jasa sekolah yang didanai oleh dana BOS. Kemendikbud juga meluncurkan Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui berbagai media seperti TV dan platform digital lainnya. Selanjutnya juga ada kurikulum dan pencegahan kekerasan seksual. Kemendikbud juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan meluncurkan program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Program ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, dokumen ini menjelaskan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka mengajarnya. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kurikulum Merdeka memiliki prinsip yang fleksibel, berfokus pada muatan esensial, dan memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta minat. Kurikulum ini didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan dan profil pelajar Pancasila. Secara sosiologis, kurikulum ini berupa merespon tantangan global seperti revolusi industri 4.0. Sementara itu, secara psikopedagogis, kurikulum ini berfokus pada proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik. Selanjutnya ada program perbaikan sistem pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbudristek berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam program percepatan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan untuk memastikan penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang biasa disebut BOS yang lebih transparan dan fleksibel. Selain itu, Kemendikbudristek juga meluncurkan Praktisi Mengajar, sebuah program yang memungkinkan praktisi profesional mengajar di perguruan tinggi untuk mempercepat adaptasi dunia pendidikan dengan tuntunan dunia kerja. Program ini bertujuan meningkatkan referensi kurikulum dengan kebutuhan industri. Selanjutnya ada program Pelestarian Budaya dan Inovasi dalam Pendidikan. Untuk melestarikan warisan budaya, Kemendikbudristek meluncurkan revitalisasi bahasa daerah yang bertujuan untuk melindungi bahasa-bahasa daerah dari kepunahan, mengingat Indonesia memiliki ribuan bahasa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Ada juga program Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia yang dikelola oleh Dana Indonesia untuk memastikan berkelanjutan pendanaan dalam memajukan kebudayaan Indonesia. Program ini mendukung berbagai kegiatan budaya, mulai dari pameran hingga pertunjukan seni. Selanjutnya juga ada transformasi pendidikan tinggi dan literasi. Kemendikbudristek melakukan transformasi dan pendidikan tinggi dengan Merdeka Belajar dan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Perubahan ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki profil pelajar Pancasila. Di sisi lain, meningkatkan minat baca. Kemendikbudristek juga meluncurkan buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia yang menyediakan buku-buku bacaan berkualitas untuk siswa tingkat PAUD hingga SMP sederajat. Selanjutnya di sini ada fokus pada kesetaraan dan keamanan. Terkait dengan jenjang PAUD dan kesetaraannya, Kemendikbudristek meluncurkan program transisi PAUD ke SD yang menekankan bahwa pembelajaran harus dilakukan dengan cara menyenangkan dan tidak terburu-buru, memastikan setiap anak memiliki waktu untuk berinteraksi dan menguasai kemampuan dasar. Selain itu, Kemendikbudristek sangat serius dan upaya
dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dengan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Program ini merupakan payung hukum untuk mencegah segala bentuk kekerasan, perundungan, dan diskriminasi di sekolah. Jadi, secara keseluruhan, materi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kemendikbudristek berfokus pada transformasi pendidikan yang holistik, mencakup aspek pendanaan, literasi, kebudayaan, hingga perlindungan bagi seluruh warga sekolah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.